Oke, yang lain boleh di open kameranya. Oke. Good afternoon, everyone. How are you today? Yeah, say hi, raise your hand, and then say hi to everyone. Hello. Yeah, everyone, you can hear my voice clearly, right? If you can hear my voice clearly, say like this. Keep your nice sound. You can hear my voice clearly, right? Okay. Okay. So now we are going to start our lesson today. Yeah. May I ask one of you? Yeah. Please open your camera. Maybe Fika Fikauli. Please lead us in the prayer. Yeah. Open your microphone and Fika Fikauli. Please lead us in the prayer. Come on. Mari kita bersama doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami akan memulai pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati guru-guru yang ada, serta kami yang ada Tuhan. Berikan kami hikmat, kebudi, kepintaran, kecerdasan. Kami alaskan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you, Fika Fikauli. So please check your environment, your table, ya. Dicek semuanya apakah sudah bersih, apakah sudah rapi, dan kita siap untuk pembelajaran hari ini. Oke. Kemudian untuk presensi, ya, nanti akan Mr. Moses download dari aplikasi. Tetapi saya cuma make sure ada Karin, ada Fika Fikauli, ada Petra Christian Zebua, Selintan, Christina Anggreni, Vito, ada Surya, ada Catur, ya. Kemudian ada guest kita hari ini, ada Ibu Ani, ada Ibu Isna Mansuro. Say hi to Bu Ani dan Bu Isna, ya. Thank you for coming, Bu Ani dan Bu Isna. You're welcome, Pak. To my class. Okay, right. Mr. Moses cuma mengingatkan dan mengarahkan, ya, stay safe, ya, tetap menjaga kesehatan anak-anak, ya, karena sekarang juga COVID lagi tinggi, that's why kita tetap online learning, khususnya di Kota Batam, ya, COVID sangat tinggi hari-hari ini, jadi semuanya harus tetap jaga kesehatan, ya, kemudian ikuti protokol kesehatan, jangan jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan, ya, karena kalau misalnya ada sesuatu maka hal yang buruk akan pasti terjadi, ya. Oke, baik, sekali lagi tetap sehat dan fokus untuk pembelajaran hari ini. Oke, right. Hari ini kita akan sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya, Mr. Moses mau make sure pembelajaran sebelumnya, ya, mau make sure apakah pembelajaran sebelumnya sudah bisa didapatkan atau apakah masih mengambang, kira-kira begitu, ya, supaya apa? Supaya pembelajaran kita hari ini boleh berlangsung dengan baik, ya. Tetapi sebelumnya Mr. Moses mau kasih share screen dulu, ya, mau kasih tahu pembelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini, ya. Boleh dilihat di screen, ya. Hopefully screen-nya sudah bisa dilihat, oke? Maka hari ini kita akan mempelajari masih di dalam topik PPN, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, ya. Untuk kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama menerapkan pengisian surat setoran pajak atau SSP masa PPN dan PPNBM. Jadi menerapkan pengisian surat setoran pajak. Oke. Untuk keempatnya adalah melakukan pengisian surat setoran pajak SSP masa PPN dan PPNBM. Jadi kita hanya fokus kepada pengisian surat setoran pajak atau SSP. Nah, sementara untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama setelah menyimak penjelasan dari guru melalui slideshow dan media pembelajaran yang sudah diberikan, maka siswa mampu menerapkan pengisian surat setoran pajak masa PPN dan PPNBM dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi dengan teman sekelompok, peserta didik mampu menganalisis data SPT masa PPN yang minggu lalu kita sudah
pelajari bersama-sama, dan itu yang akan dimasukkan ke dalam SSP, ya. Kemudian setelah berdiskusi dengan teman sekelompok, peserta didik mampu melakukan pengisian surat setoran pajak masa PPN dan PPNBM dengan benar. Dan setelah berdiskusi dengan teman sekelompok, peserta didik mampu membedakan lembaran disposisi SSP masa PPN dan PPNBM. Oke. Kemudian model pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan model cooperative learning. Tipenya adalah number head together, ya. Sekali lagi model pembelajaran kita adalah cooperative learning, type number head together atau NHT biasa kita sebutnya. Nah, langkah-langkahnya apa? Maka langkah-langkahnya yang pertama sekali nanti kita akan membentuk kelompok dan penomoran seperti biasa. Kemudian mengorganisasikan sumber belajar, kemudian pemberian waktu untuk menyelesaikan tugas. Kemudian nanti setelah kalian mengerjakan tugas, kita akan ada waktu untuk pengambilan nomor untuk presentasi jawaban atau memberikan jawaban. Setelah itu pengambilan keputusan dan diakhiri dengan penutup. Dan ini langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Oke. Kemudian untuk penilaian, ada 2 penilaian. Yang pertama penilaian diskusi kelompok yang terdiri dari mengerjakan LKPD yang sudah Mr. Moses siapkan di Microsoft Teams. Kemudian membuat slide presentasi tentang materi pembelajaran hari ini. Kemudian nanti kalian harus mempresentasikan hasil diskusi. Sementara untuk penilaian individual nanti ada waktu untuk mengerjakan latihan soal di akhir pembelajaran secara individual. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ya, kita akan mencoba melihat sejauh mana kemampuan kalian untuk memahami pembelajaran sebelumnya. Oke. Sekarang Pak Musa akan masuk ke Microsoft Teams kita. Wait a moment, please. Oke. Sekarang kita akan mencoba melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran sebelumnya. Sekarang coba disiapkan ya. Wait a moment. Sorry. Oke. Pak Musa akan kirimkan linknya supaya kita bisa melihat sejauh mana pemahaman tentang pembelajaran sebelumnya. Oke. Pak Musa starting quiz dulu. Kemudian Pak Musa kirim di WhatsApp grup ya. Atau coba diklik linknya untuk boleh masuk ke quizesnya. Oke. Oke, diklik linknya supaya masuk ke quizesnya. Oke, kamu akan tunggu di sini. Ada masih 2 orang, Vika, Christine. Kemudian yang lain, diklik linknya untuk boleh masuk ke quizesnya. Oke, Vito, Catur sudah. Yang lain? Oke, we are going to start ya sambil menunggu yang lain. Yuk, kita mulai dari 3, 2, 1. Go! Oke, ada Christine yang sudah selesai, Vika, Vito sudah selesai, Karin, ada Petra, ada Catur, ada Surya, ya. And then Surya belum mulai mengerjakan karena baru masuk kali ya. And then most over kita lihat nilainya di sini cukup bagus ya. So means that ya apa yang sudah kita pelajari ya ini pertanyaannya, pertanyaan seputar
pembelajaran minggu lalu ya. Untuk poin nomor 1, pertanyaan nomor 1 itu yang yang benar 4 orang, 2 orang kurang tepat. Nomor 2, 5 orang tepat, 1 orang kurang tepat. Kemudian nomor 3 semuanya 6 orang benar. Nomor 4 6 orang benar. Nomor 5 6 orang benar. Means that pembelajaran kita minggu lalu itu sudah dapat dipahami dengan baik dan benar. Karena kalau misalnya belum dipahami akan sulit untuk melanjutkan ke proses berikutnya atau pembelajaran hari ini. Oke. Nah, sekarang setelah kita melaksanakan atau memahami pembelajaran itu, pembelajaran minggu lalu tentang SPT, maka kaitannya dengan pembelajaran hari ini atau SSP untuk hari ini adalah, nah, apa yang kita catatkan atau apa yang kita sudah susun di SPT minggu lalu, itu akan kita masukkan ke dalam SSP, surat setorannya. Ya, jadi kaitannya adalah sumber data yang akan kita masukkan ke SSP hari ini, itu sumbernya adalah SPT yang kita sudah kerjakan minggu lalu. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran inti kita. Ya, sekarang kita akan membagikan kelompok. Coba dicatat nama kelompoknya. Dicatat nama kelompoknya seperti yang sudah kita bagikan sebelumnya. Untuk kelompok green, ya, ada Christina, kemudian ada Vika, ada Petra, ada Surya, ada Ronald. Sekali lagi, untuk kelompok green, ada Christina, ada Vika, ada Petra, ada Surya, ada Ronald. Sementara untuk kelompok orange, ada Catur, Vito, Karin, dan Selin. Oke, dicatat benar-benar ya, dan diingat benar-benar untuk nama kelompoknya. Karena nanti kita akan masuk ke breakout room untuk kalian boleh berdiskusi tentang pelajaran kita hari ini. Oke. Nah, untuk bahan pembelajaran kita, ya. Jadi sekali lagi sebelum kita lanjutkan, kelompok green itu ada 5 orang, kelompok orange itu ada 4 orang, ya. Kemudian tadi ada Ronald yang hari ini kurang sehat, tadi sudah diinfokan tidak bisa hadir hari ini. Jadi berarti kelompok green tinggal 4 orang, kelompok orange ada tinggal 4 orang, ya. Oke. Sekarang pembelajaran kita atau materi pembelajaran kita boleh kalian akses di Microsoft Teams. Oke. Boleh kalian akses di Microsoft Teams. Sebentar. Bang Musa coba share screen-nya. Nah, pembelajaran kita ada di sini, di channel pertemuan 02. Nah, ini semuanya materi pembelajaran kita. Mulai dari materi ajar, kalian boleh lihat di sana, bahas di sana, media juga ada di sana, LKPD. Nah, ini nanti yang akan kalian bahas bersama-sama di dalam diskusi. Kemudian, contoh kasus ini juga menjadi contoh kasus yang kalian akan kerjakan di dalam forum diskusi nantinya. Oke. Jadi kalau kalian misalnya mau mengetahui materi ajar selain dari internet juga kalian boleh lihat. Kemudian di sini juga ada tutorial pengisian SSP. Ini tutorialnya, ya. Nanti kalian bisa akses sendiri ya. Sekali lagi nanti kalian bisa akses sendiri. Nah, untuk hasil kelompok kerjanya nanti dikerjakan di foldernya masing-masing. Kelompok green ambil di kelompok green. Kemudian kelompok orange ada di kelompok orange, ya. LKPD-nya ada di sini, lembar kegiatan peserta didik, dan contoh kasus juga yang akan kalian bahas bersama-sama ada di sini. Nah, nanti itu akan diisikan di ya lembar SSP. Boleh pakai manual yang 5 lembar yang ini, atau yang otomatis pakai yang Excel versi 13 juga boleh, ya. Kalian bisa kerjakan di sana. Oke, nah. Sekarang Pak Musa akan breakout room, ya, supaya kalian boleh masuk ke room masing-masing, ya. Oke, Pak Musa akan breakout room supaya kalian bisa masuk ke kelompok masing-masing. Wait a minute, please. Kita ada 2 kelompok. Ya, sebentar Pak Musa create room-nya dulu, baru nanti kalian boleh masuk ke room masing-masing.
Sambil dipersiapkan bahan-bahannya ya, di Microsoft Teams boleh diakses di sana bahan-bahannya, oke? Oke. Oke, breakout room. Kemudian untuk room 1, Mr. Moses lihat dulu namanya ya. Ada Christina Vika Petra. Christina white out automatically. Ya. Wait, tunggu sebentar ya. Tadi automatic refresh. Ada 2 grup. Grup 1 Christina Vika Petra. Christina. Ya. Vika Petra. Kemudian Surya Ronald. Surya. Oke. Ini masuk ke room 1 ya. And then Catur Vito Karin sama Selin. Ini masuk di grup room 2. Oke. Mungkin mohon maaf Bu Ani, saya masukkan ke room 1 ya Bu. Dan Bu Isna juga Ya, Pak. saya masukkan ya Bu ya. Saya masukkan Bu Isna di room 2. Yeah. Baik. So now we are going to start our discussion. Jadi kalian boleh berdiskusi. Nanti Pak Musa akan singgah di rumah masing-masing sebentar-sebentar untuk memonitor perkembangan dari diskusinya. Oke? Berdiskusi seefektif mungkin ya. Gunakan bahan pembelajaran yang ada di Microsoft Teams atau nanti juga Pak Musa akan kirimkan di WhatsApp group. Oke. Oke, as recording. Oke. So, ini ketua kelompoknya siapa? Catur. Oh, Catur. Oke. So, nah, sebentar Pak Musa share screen dulu biar arahannya lebih jelas seperti yang tadi ya. Bentar. Oke. Nah, nanti berarti kalian orange ya. Nanti buatnya di folder orange di Microsoft Teams saja ya. Atau misalnya nanti kalian buat sendiri dulu baru nanti diupload boleh. Nah, jadi nanti ini contoh kasusnya, contoh kasus PT PT Sumber Lautan Permai. Ya. Nah, ini nanti data SPT-nya. Nah, data ini kalian masukkan ke SSP-nya. Ya. Formulir SSP-nya di mana Mr. Moses? Formulir SSP-nya ada di SSP 5 lembar ini atau yang di sini. Bedanya apa? Bedanya yang ini manual, yang 5 lembar ini manual, jadi masing-masing lembar harus diisi masing-masing. Sementara yang satu ini dia aplikasi otomatis, artinya kalau kalian isi satu lembar, lembar yang lain akan terisi otomatis juga, ya. Nah, jadi kalau di sini kita hanya lihat kalau mau buatkan lembar kedua, tinggal ketik di sini halaman kedua gitu ya. Nanti caranya edit workbook juga boleh, ya. Contoh ini. Nah, nanti kalau kalian sudah isi data ini,
tinggal ganti misalnya 1 atau 2 atau 3 atau 5, itu nanti otomatis isinya sama karena seluruh isinya juga sama. Oke, itu untuk LKPD-nya. Sementara bahan-bahannya, ya, bentar. Sementara bahan-bahannya bisa kalian lihat di kelas kita, ya. Bahan-bahannya semuanya ada di sini, di file ini ya, bukan di folder kalian. Bahan-bahannya semuanya ada di sini. Untuk materi ajar, materinya ada di sini, medianya juga atau PowerPoint-nya ada di sini, ya. Itu bisa kalian lihat di sini, atau misalnya kalian lihat dari internet juga boleh. Oke? Ada yang mau ditanya kira-kira sebelum dilanjutkan? Clear ya? Clear ya? Oke. Silakan catur dipimpin kelompoknya atau Karin atau Vito juga boleh. Ada Bu Isna juga di sini yang membantu memonitor kita. Oke? Silakan. Kalau ada yang nggak paham nanti boleh ditanya Mr. Moses juga ya. Oke, Mister. Edit a copy dulu buat nama kalian nanti ya. Ya. Vika mungkin ini sebentar. Ini langsung ambil yang di kelompok kalian aja. Jadi boleh. Selina, bacain ini dong, MPWP-nya semua dibacain, pelan-pelan kasusnya juga, contoh kasusnya itu. Selina. Bentar. Selina. Iya, Selina dipanggil Karin tadi. Oke, Mister. Kenapa tadi Karin?
Selin, bacain MPWP-nya. Bacain MPWP-nya. Bacain keras ya. Ada nggak? Bentar. Hah? Bentar. Pak Musa kirim di grup ya, contoh kasusnya, atau di Microsoft Teams nggak kelihatan, atau susah aksesnya. Oke, ada di Microsoft, ada di WhatsApp grup, contoh kasusnya bisa dilihat ya. Waktunya cuma 10 ke 15 menit untuk diskusi ya. Sudah termasuk menyiapkan presentasi yang untuk pembuatan apa SOP, prosedurnya, prosedur pengisiannya. Selin sudah dapat itunya, filenya, SPT-nya yang ada di grup WhatsApp. Oke. Oke, Mr. Moses leave dulu ke grup lain. Oh, yang ini ditulisnya satu-satu ya. Selin yang kencang suaranya Selin supaya Karin bisa dengar. Hmm. Hmm. Ini tulisnya satu angka Karin ya. 9, kemudian tab sekali. Oke, masuk ke ah, oke. Itu 2 angka tuh tadi. Pak Musa lihat dulu ke grup lainnya, nanti Pak Musa balik lagi.
Enggak. Mister, Ya, gimana nilai-nilainya itu? Bentar. saya apa itu? Nilai terbilangnya itu nggak bisa diubah, nggak bisa diketik. Oh, itu ditulis angka saja yang 1965-nya. Nggak perlu ada RP, ada titik. Karena dia otomatis baca. Ah, itu langsung aja 19 berapa tadi? 1965. Ah, iya. Terus udah kan, Oke. Mister? Coba ke atas. Oke. NOP-nya kenapa nggak diisi kira-kira? NOP nggak perlu diisi. Kenapa? Karena PPN nggak perlu diisi NOP-nya ya. Oke. Itu 411211 itu kode akun pajak apa? Pajak PPN. PPN. Terus kode jenis setorannya kenapa 100? Karena dia bulanan. Masa ya? Coba uraian pembayarannya ditambahin. Pembayaran pajak PPN gitu ditambahin. Di bawah uraiannya aja di bawah. Bawah. Pembayaran. Ya, pembayaran pajak PPN. Oke, masanya kenapa Maret itu? Di SPT-nya Maret ya? Iya. Awalnya 2021 ya. Oke, dan tinggal coba bawah validasi. Kode validasi Kodenya mana? diisi apa? Tuh. Kode validasinya, ruang validasi diisi coba F5 dilihat modulnya. F521 Yuk, huruf besar. Yang di atasnya di bawah ruang validasinya, Vito. Pas di bawah ruang validasinya. Bawah. Ya, bawah lagi. Lagi. Ya. Satu aja. Lihat yang tidak ada, itu kan ada di sheet is protected ya. Lihat yang ada nggak protectednya. Coba pas di bawah ruang validasinya. Bisa, Mister. Hah? Bisa. Atas. Nah, itu bisa nggak? Nggak. Juga. Atasnya? Lagi atas. Nggak bisa juga. Ya, oke. Sudah, ini sudah almost benar, tinggal disiapin apa namanya PowerPoint-nya aja. Ini sudah oke. Nah, coba paling atas. Aduh.
Oke, udah disiapin kira-kira slide-nya? Udah, Mister. Udah ya. 2 menit lagi kita gabung di ruang utama ya. Oke, Mister. Oke. 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 Welcome back to main room ya. Welcome back to main room. Semuanya sudah gabung di main room ya. Karena sudah di close roomnya. Oke. So apa namanya tadi Mr. Moses juga jalan-jalan di roomnya ya untuk memonitor proses diskusinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pemanggilan nomor urut untuk mempresentasikan jawaban kalian atau hasil diskusi kalian ya. Nanti Mr. Moses akan buka picture picture untuk menentukan nomor berapa yang akan mempresentasikan jawabannya hari ini. Oke? Kita akan dimulai dari kelompok green ya. Nanti nomor berapa yang dipilih, nanti langsung nomor tersebut yang ada di kelompok green dan orange itu mengambil partisipasi untuk mempresentasikan jawabannya. Dan kita mulai dari sekarang. Kita lihat nomornya ya. Oke. So, nomor 3 ya. Nomor 3 dari grup green dan nomor 3 dari grup orange ya. Dimulai dari di grup green. Disilakan nanti yang grup orange juga boleh mempersiapkan tanggapannya terhadap hasil daripada kelompok green. Oke? Silakan nomor 3 dari grup green siapa? Surya. Oke, silakan. Boleh di share screen juga, nanti hasilnya juga ditampilin nantinya ya. Oke. Sambil yang orange juga dipersiapkan untuk materinya. Ini udah kelihatan nggak? Oke, sudah. Oke, shalom semuanya. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan sedikit mengenai prosedur pengisian SSP masa PPN dan PPNBM. Jadi yang pertama itu pengertian SSP. SSP itu adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jadi contoh bentuk SPP itu kayak gini, ada NPWP, alamat WP, nama WP, lalu yang lain-lain yang harus diisi. Cara pengisian SSP itu yang pertama, diisi NPWP, nama WP, dan alamat WP-nya. Untuk kalau di PPN, NOP-nya itu dikosongkan aja. Kode akun pajaknya itu sesuai dengan apa yang itunya. Lalu jenis setorannya itu juga dicocokkan. Lalu selanjutnya masa pajak. Masa pajaknya ini diisi dengan cara membuat tanda X di kolom bulan pembayarannya. Lalu diisi tahun pajaknya, lalu nomor SKP yaitu SKPKB, SKPKBT, dan STP. Lalu jumlah setoran yang akan dibayar. Lalu kantor penerima pembayaran dan tempat dan tanggal setor, tanda tangan WP atau penyetor, dan nama jelas WP atau penyetor. Lalu di ruang validasi itu diisi NTBB atau NTPN. Tempat pembayarannya itu bisa di kantor pos dan giro dan bank persepsi. Pembayaran dan penyetoran SSP masa PPN dapat dilakukan melalui kantor pos dan giro maupun melalui bank persepsi yang telah terafiliasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Disposisi SSP. Jadi lembar 1 itu wajib pajak bentuk SSP. Yang lembar kedua itu KPPN, lembar ketiga KPP, lembar keempat penerima pembayaran, lalu lembar kelima wajib. Hasil kerja, misalnya contoh kasus PT Amin Sejahtera. Kesimpulannya itu pengisian formulir SSP masa PPN data yang diisikan di SSP masa PPN bersumber dari SPT masa PPN 11.11.1 SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 2. Pembayaran dan penyetoran SSP masa PPN dapat dilakukan melalui kantor pos dan giro maupun melalui bank persepsi yang telah terafiliasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Segitu saja dari penjelasan sedikit mengenai itu. Terima kasih. Oke, apa namanya hasil kerja kelompoknya tadi bisa ditampilkan, Surya? Bisa, Mister. Ya, coba ditampilin ya. Udah Oke. kelihatan. Oke, sudah kelihatan. Ini ada di Microsoft Teams kan ya, biar nanti bisa Pak Musa besarin aja nggak apa-apa. Oke, PT Rekoera baru oke. Oke, good job. Dari kelompok orange ada yang mau memberikan tanggapan kira-kira? Apa sudah clear? Udah, Mister. Sudah, oke. Stop presenting. Oke, boleh berikan tepuk tangan buat kelompok green ya. Hasil kerja mereka sudah dipresentasikan dengan sangat baik. Oke, kita lanjut dengan kelompok orange. Boleh, kelompok orange tadi nomor 3 siapa dari kelompok orange? Halo? Oke, udah ada. Oke, itu berarti ya, nomor 3 ya. Iya, bisa. Oke, silakan Vito. Ini adalah PPT kami tentang prosedur pengisian ya. Namanya prosedur pengisian surat setoran pajak atau SSP. Nah, ini masa PPN dan
PPNBM disusun oleh kelompok orange, itu kelompok kami. Pengertian SPP singkatnya, pengertian SPP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain. Nah, dan bentuk SPP berikutnya seperti ini. Maaf kalau sedikit buram. Nah, sekilas bentuk SPP-nya juga seperti ini. Nanti ada hasil kerja kami juga. Lalu tempat pembayaran bisa di dua tempat, yaitu di kantor pos dan giro atau di bank persepsi. Nah, terus di posisi SPP, SPP adalah bukti pembayaran pajak, surat kesetoran pajak atau SPP adalah format metode pembayaran pajak melalui SPP. Penyetoran pajak dilakukan dengan melengkapi formulir dan menyerahkannya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjukkan materi Menteri Keuangan, dan bentuk formulir SSP dan penjelasannya tercantum dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 24 PJ 2013 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Cara pengisian SPP itu yang satu, MPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak atau MPWP yang dimiliki wajib pajak. Yang kedua, untuk catatan bagi WP yang belum memiliki NPWP. Nah, MPWP diisi itu sedikit gambaran MPWP seperti ini. Ini semua wajib diisi. Untuk WP berbentuk badan usaha diisi dengan 01.000.0xxx.000. Nah, untuk WP orang pribadi diisi dengan 04.000.000.0 strip xxx.000. XXX diisi dengan nomor kode KPP domisil pembayaran. Kesimpulannya, SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, pengisian formulir SSP masa PPN. Data yang diisikan di SSP masa PPN bersumber dari SPT masa PPN 111. Yang ketiga, pembayaran dan penyetoran SSP masa PPN dapat dilakukan melalui kantor pos dan giro maupun melalui bank persepsi yang telah terafiliasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Thank you, dan ini mungkin hasil kerja kami. Ya. Bentar. Tuh, bentar ya. Hasil kerja. Nah. Ini langsung di Microsoft Teams dibuatin ya, gitu ya. Iya, ini hasil kerja kami yang setoran pajak atau SSP kami. Oke, sekian dari kelompok Orange. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok Orange. Ya, cukup bagus. Tadi ada beberapa hal yang agak berbeda, bukan berbeda ya, kontennya mungkin di grup Green ada, di grup Orange nggak ada. Sebaliknya, di grup Orange ada, di grup Green nggak ada. Nggak apa-apa. Oke, so sebelum Pak Musa simpulkan, ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Tidak ada. Gimana, Vika? Halo? Gimana kira-kira? Ada yang mau ditanyakan tadi, Vika? Enggak. Atau terkendala jaringan? Oke, baik. Sekarang kita akan simpulkan dan diskusikan. Jadi, namanya jawabannya itu atau pemahamannya itu satu ya, nggak ada berbeda-beda.
maka Mr. Moses akan coba berikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama adalah apa itu SSP, sama seperti yang kalian sudah tampilkan tadi. SSP itu adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak, ya. Jadi bukti pembayaran boleh, bukti penyetoran pajak boleh, formulir penyetoran pajak juga boleh, ya. Dilakukan, disetorkan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, gitu ya. Nah, kemudian ini dia bentuk SSP-nya, ya. Tadi seperti yang dibuatkan oleh Surya tadi, ya. Nah, ini ada 5 lembar, ya. Lembar 1 untuk wajib pajak, lembar 2 untuk KPPN, 3 untuk KPP, 4 untuk penerima pembayaran, 5 jika perlu saja untuk wajib pungut. Jadi kalau misalnya nggak perlu, hanya 4 yang paling utama, ya. Kemudian ini tadi tata cara pengisiannya, diisi nama NPWP, untuk PPN-nya dikosongkan. Kode akun ini adalah kode akun untuk PPN. Jenis setoran ini dia masa atau tahunan. Kalau masa diisi 100, kalau tahunan diisi 200, ya. Kemudian masanya itu bulan berapa, itu tinggal membubuhkan tanda X di kolom bulannya. Tahun pajak dibuatkan tahun, nomor SKP dan seterusnya. Kemudian jumlah setorannya, kemudian dibuatkan terbilangnya menggunakan bahasa Indonesia. Kantor penerima ini bagiannya kantor penerima, contoh kantor pos misalnya, nanti harus dicap mereka, kemudian namanya sama tanggalnya. Sementara ini kita isi tempat dan tanggal setor, misalnya Batam, tanggal 16 Juni misal, ya. Nah, di sini boleh diisi NTBB atau NTPPN, ya. Enggak diisi juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian tempat pembayarannya boleh menggunakan kantor pos dan giro ataupun bank persepsi. Oke. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini, ya. Sama dengan apa yang sudah kalian isikan atau presentasikan barusan, ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita akan mengadakan evaluasi atau refleksi, ya. Evaluasi atau refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini, ya, sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, sekarang Mr. Moses akan berikan lembar evaluasi atau soal-soal evaluasi dengan menggunakan kuisis seperti yang tadi. Oke, tolong dijawab dengan benar. Pak Musa akan kirimkan linknya. Bentar ya, kirimkan linknya. Oke, ini hanya 4 pertanyaan. Dan di pertanyaan terakhir nanti ada materi apa yang masih belum dipahami, supaya nanti bisa direcord sama Mr. Moses, ya. Oke, Mr. Moses kirimkan di kolom komentar, ya. Kolom komentar boleh diambil, diklik linknya di kolom komentar, kemudian akan diarahkan ke kuisisnya. Oke. Oke. Nah, di kolom komentar sudah ada, tinggal diklik di situ untuk join. Ya. Tinggal diklik untuk join. Oke. Oh, baru masuk. Sudah bisa diklik. Oke. Oke. Tunggu join semua dulu baru kita start. Oke, sudah ada beberapa orang yang masuk. Ya. Masih 3 orang, yang lain mana nih? 4 orang. Oke. Nah, pertanyaannya nanti jawabannya bisa lebih dari 1, ya. Soalnya ini higher order thinking skill. Jadi kalian harus benar-benar lihat dan evaluasi itu benar atau tidak, ya. Jadi bukan hanya multiple choice, ya jawabannya cuma 1 gitu ya, karena jawabannya bisa 2 atau 3, ya. Jadi sekali lagi ini higher thinking order skill. Oke, kita start mulai dari sekarang. Menurut kamu mana yang paling tepat? 3, 2,
1, go. Ya, jawabannya bisa lebih dari 1. Ya, jawabannya bisa lebih dari 1. Perhatikan benar-benar ya. Yang benernya diklik, bukan yang salahnya. Yang benernya diklik. Untuk pertanyaan nomor 4, yang benernya yang diklik ya, bukan yang salah ya. Yang benernya, karena yang bener bisa lebih dari 1. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4 itu open answer means that kamu boleh isi apa saja, karena itu berisi tentang kesulitan apa yang Anda alami ya. Oke. Kita lihat leaderboardnya. Ada beberapa orang yang belum selesai. Ayo dilanjutkan sebentar lagi. Oke, kita lihat di sini skornya. Surya dapat 3710, Karin 2830, Christine 2480, Vika 1950, 50% ya. Vito masih kurang, Catur masih kurang, Petra karena mungkin tadi Petra dapat 1740. Karena mungkin tadi jawabannya banyak jawaban ya. So ya agak membingungkan, tapi nggak apa-apa karena kita juga butuh higher thinking order skill ya. Oke, jadi ini overview dari jawaban kalian. Nanti yang sudah oke tinggal ditingkatkan, yang belum boleh direview kembali. Tadi mungkin ini Vito sama Catur dipilih hanya 1 jawaban mungkin ya. It's okay, nggak apa-apa, nanti tetap dipelajari pembelajarannya hari ini ya, supaya bisa kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Oke, so itu pembelajaran kita hari ini, dan Mr. Moses mengucapkan terima kasih buat effort yang luar biasa yang sudah kalian berikan ya. Kemudian semoga apa yang sudah kita berikan, yang sudah didapatkan hari ini dapat bermanfaat dan kalian boleh mereview kembali di rumah. Sekali lagi tetap semangat, tetap sehat, supaya kita boleh tetap antusias mengikuti pembelajaran kita ya. Gambaran materi untuk pertemuan berikutnya adalah pengisian SSE atau surat setoran elektronik. SSE itu adalah hampir sama dengan SSP, tetapi bedanya adalah dia kita buatkan menggunakan e-billing system ya. Nanti ada aplikasi e-billing system namanya. Oke, so itu dia pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita closing, may I ask 1 orang, Catur tadi kedengaran nggak suaranya ya, Catur ya? Ada Catur nggak? Nggak kedengaran suaranya. Oke, may I ask Surya boleh lead us in the prayer untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Okay, let's pray. Thank you God our Father in heaven, thank you for blessing in this afternoon. Now we have done our lesson. Please bless us so that we can always remember what Mr. Moses teach to us. In Jesus' name we pray, amen. Oke, thank you kelas ya. Boleh beristirahat dan see you next time. Bye bye everyone. Jaga tetap kesehatan ya. Kemudian Bu thank you, Ani, Mr. terima kasih Bu Ani untuk sudah stay tune bersama kami. Bu Ani, terima kasih banyak. Terima kasih Pak ya. Bu Isna, terima kasih banyak. Matur nuwun.
Oke. Nanti mungkin kayaknya kita harus cross check Teams-nya kali Bu Ani ya. Iya, nggak tahu. Kayaknya abis ini saya update deh, Pak. Oke, boleh siap Bu, boleh siap Bu. Bu Isna juga nanti mungkin saya create account deh biar langsung bisa masuk ya. Oke, Ini cuma terima butuh kasih. update aja kok, Pak, punya saya. Oh gitu, siap Bu, siap. Nanti mungkin pertemuan ketiga nanti sebelumnya sure deh kayaknya ya, seperti kemarin ya. Double-double, Pak, suaranya ini. Oh gitu. Iya, ada 3 gadget soalnya, ada 3 nih. Gemit sama Bu Oh, Lisa, ya, sama iya. Pak Maru, sama Bu Lasmini kan? Oh iya, I see. Iya. Oke deh. Makasih ya, Pak. Makasih Bu, nanti mungkin sesi ketiga nanti sebelumnya saya harus make sure deh ya. Iya. Bisa. Oke. Ya. Oke, thank you Bu Ani, thank you Bu Isna. Ya, no worries, Bapak. Oke, thank you anak-anak semuanya, see you, bye-bye. Mr. Moses akan stop recording dulu, kemudian boleh leave dari